Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di channel Next Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara pengisian sasaran kinerja pegawai di aplikasi E-Kinerja. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika kita mengisi sasaran kinerja ini. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Sekarang kita coba login ke aplikasi E-Kinerja menggunakan akun MyASN. Bagi teman-teman yang lupa password untuk login, bisa dilihat di video kita sebelumnya bagaimana sih cara mereset password MyASN. Ya, ini dia halaman awal dari aplikasi E-Kinerja. Sebelum mulai pengisian periode SKP, silakan teman-teman pastikan dulu profil teman-teman sekalian, apakah unit kerja, jabatan, serta data atasannya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, lanjut klik menu SKP, lalu pilih tambah periode SKP. Nah, pada penambahan periode SKP ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk pengisian periode awal itu diisi dengan tanggal 1 Januari. Sedangkan untuk periode akhir itu diisi pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Untuk pendekatan sendiri ada dua jenis, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Lanjut klik OK. Nah, ini dia periode yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita pilih detail SKP, lalu klik tambah RHK. Pada penambahan RHK ini yang perlu kita perhatikan adalah pastikan bahwa atasan kita sudah selesai mengisi RHK. Nah, agar saat kita memilih RHK, turunan dari atasan sudah muncul di sini ya. Pilih salah satu RHK yang sesuai dengan pekerjaan kita. Lalu pilih jenis RHK-nya utama. Lalu di sini silakan diketik RHK dari teman-teman sekalian. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya pilih tambah indikator. Nah, pada penambahan indikator ini terdapat 4 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Nah, pada pengisian aspek indikator ini minimal salah satu aspek harus diisi ya.
Oke, jika kita sudah selesai mengisi RHK dan indikator, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada lampiran, silakan teman-teman isi lampiran-lampiran tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita sudah selesai untuk pengisian sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya, langkah terakhir adalah pengajuan SKP ke atasan. Klik tombol ajukan SKP. Sebelum mengajukan SKP, ada baiknya teman-teman periksa kembali RHK yang sudah diisi. Jika sudah yakin, silakan klik tombol OK. Baik teman-teman, demikian tadi bagaimana cara pengisian sasaran kinerja pegawai di E-Kinerja. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.